A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tsumma salatu wassalamu ala habibina habibi ilahil alamin. Abil Qasimi Mustafa Muhammad wa ala ali tayyibin tahirin al-ma'sumin. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma akhrijni min dhulumatil wahmi wa akrimni binuril fahmi. Allahumma aftah alaina abwaaba rahmatik wa anshur alaina khazaina ulumik bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya, melanjutkan yang pertama mungkin mengingatkan lagi bahwa yang kemarin dalam khutbah Jumat Ustaz Husain mengingatkan bahwa beliau mengutip dari Ayatullah Hasan Zadeh Amuli, mengingatkan bahwa yang dimaksud rizki itu adalah mungkin lebih luas dari rizki yang kita atau dipahami oleh kebanyakan orang, jadi atau sebagian orang, bahwa rezeki itu adalah rezeki yang berupa materi, yaitu rezeki, tapi pengertian rezeki itu adalah lebih luas dari itu. Dia bilang gitu, bahwa kalau misalkan kita sholat di al waktu itu adalah rezeki yang besar ya. Kita misalkan bangun malam dan terus kita digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala hati kita untuk menjalankan sholat malam, itu adalah rezeki yang besar. Kita bersedekah itu adalah rezeki. Kita bersolawat, berzikir pagi dan petang, itu adalah rezeki. Itu rezeki yang besar, rezeki maknawi. Kalau kita mengingat Shahibul Asri wa Zaman, imam kita, itu adalah rezeki. Berdoa adalah rezeki. Bersabar menghadapi kesulitan adalah rezeki. Apalagi bersyukur itu adalah rezeki. Kira-kira seperti itu ya maknanya, bahwa rezeki itu adalah juga rezeki yang bersifat maknawi. Bahkan mungkin bahkan mungkin rezeki maknawi itu lebih kekal ya, dan lebih merupakan bagian dari diri kita ya. Jadi kalau rezeki yang berupa materi itu mungkin masih wallahu a'lam ya, masih apakah nanti benar-benar menjadi rezeki ataukah masih itu. Jadi rezeki yang materi yang digunakan mungkin ya, rezeki materi juga rezeki, tapi kalau yang digunakan untuk ketaatan kepada Allah itu adalah mungkin lebih intinya bahwa rezeki maknawi bisa jadi lebih penting dari rezeki yang bersifat materi ya. Ya, ya Allah memberi rezeki, Maha memberi rezeki. Ya, kita teruskan dalam adab sholat. Sampai mana ya? Ya, jadi bahwa menghilangkan hadas, termasuk menghilangkan hadas batin, itu adalah termasuk diantaranya adalah membersihkan waham-waham yang keliru ya, waham-waham yang salah dari batin kita. Jadi mengosongkan batin dari waham-waham yang tidak benar ya. Ya, waham ya diantaranya adalah mengira bahwa suatu itu wujud, suatu itu
Ya sebagian dalam filsafat kita kira bahwa itu adalah suatu yang wujudi, padahal itu suatu yang sebetulnya tidak ada, suatu yang waham, kita ada-adakan sendiri atau diadakan oleh orang lain lalu kita kejar-kejar. Ya, jadi membersihkan diri dari waham, dari was-was, dari apa yang begitu-begitu, itu adalah termasuk adalah mungkin membersihkan diri dari hadas. Bil jumlah akhraj bil jumlah ikhraji ya. Ikhraju ya, mamlakati zahiri anil mawatinil ubudiyah wa risaliyah ila risalati min ghayatil jahliyah lima qamati al ma'rifah min tasawwalid syaitanir rajim. Dari apa? Dia membersihkan diri dari kebodohan, dari apa? Ya ini tasawalat syaitanir rajim fa innahu yamna'u kullu ta'ifatin anil haqqi ta'ala bi tariqil khas. Jadi membersihkan diri dari syaitan. Jadi kalau kita kalau kita bisa membersihkan diri dari hal-hal seperti itu, dari hadas-hadas batin, maka jiwa kita menjadi atau hati kita menjadi hati yang nurani, hati yang bercahaya, yang memberikan yang bisa memberikan efek kepada seluruh anggota tubuh yang lain ya. Ya barangkali sebagaimana dalam hadis itu bahwa kalau hatinya baik maka seluruh badannya akan baik, atau sebagaimana dulu dalam hadis qurbun nawafil ya. Kama anna ingkaral maqamat wa sudda tariqil ma'arif alati wa yaqratu aini awliya Allah ta'ala tahdidu syara'il ilahiyah bidadhiri alladhi wa haddun ad-dunya. Ya, kemarin enggak dibahas ya. La buddha ayu ini wal apa nih ya, jadi di sini ini adalah bahwa la buddha lahu ayurai jami'il haqaiq ya. Ini apa ya, enggak jelas. Wal arif kayaknya ini fa-nya hilang, fa-nya enggak keluar ya. Wal arif billah, seorang yang billah ya, arif billah ini fa-nya. Wal arif billah wal alimi bil maqamat, dan orang yang arif billah ya, yang arif billah ini agak susah terjemahnya dalam bahasa Indonesia, pokoknya arif billah ahli ma'rifat, wal alimu bil maqamat, dan orang-orang yang mengetahui alim maqam-maqam, la budda lahu, bahwa seharusnya, bukan seharusnya ya, pasti la budda bukan seharusnya ya, pastilah dia tahu ya. Jadi orang yang arif billah maka dia mengetahui ayurai jami'il haqaiq, untuk mengetahui, untuk menjaga semua hakikat-hakikat batiniyah wa dhahiriyah, haqaiq al-hukuk, bukan haqaiq, hukuk ya, hukuk jami'il hukuki batiniyati wa dhahiriyah. Jadi orang yang arif billah dia bisa menjaga, yura'in menjaga ya, atau menggembala kalau itu ya, mar'a itu apa, dalam surat Al-Ghasyiyah itu apa, sabbahalillahi ma fis apa, sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa wa sawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faja'alahu husana fa ya. Mar'a itu al-a'la. Ya, surat al-a'la. Al-Ghasyiyah. Sabbihisma, surat Al-Ghasyiyah itu surat Sabbihisma itu apa? Surat apa? Al-a'la.
alladzi akhrajal mar'a. Mar'a itu dari satu kata dari ini ya, tempat menggembala. Jadi yara'im itu mengembala, memelihara. Alladzi akhrajal mar'a apa wajalahu husanah, kemudian menjadikannya menguning. Jadi mungkin ketika musim semi mar'a itu menghijau kemudian menguning. Ya, dia menjaga hak-hak ya. Hukuk itu jamak dari hak. Kalau haqaiq itu hakikatnya tadi salah. Hukukil batin, hak-hak batin dan hak-hak zahir. Jadi sebagaimana disebut dalam buku Risalatul Hukuk itu dari Imam Ali Zainal Abidin alaihi salatu wassalam, bahwa setiap anggota wudu itu punya hak ya. Jadi haknya itu dibersihkan maksudnya ya. Jadi artinya potensinya itu dimaksimalkan. Waham kita potensi waham misalkan ya digunakan untuk yang benar ya, dibimbing oleh akal. Jadi waham itu kan kayak emosi begitu ya, cita-cita. Jadi gimana ya waham kita diisi misalkan dengan, kalau sekarang udah mulai musim Asyura, dengan ya mengisi waham kita itu dengan misalnya katakanlah penderitaan peristiwa Karbala gitu. Nah, sama, jadi kayak kita mengisi waham kita misalkan dengan, kalau orang yang suka misalkan dengan drama lah apa yang gitu-gitu, itu isi waham, isi hayalan. Kalau orang waham itu kan nanti dikejar-kejar ya. Nah, waham itu kita harus dibimbing oleh akal. Artinya kita waham itu diisi dengan hal-hal yang benar ya, jangan diisi dengan hal-hal yang enggak bermanfaat atau hal-hal yang katakanlah malah menuju maksiat, katakanlah kayak musik-musik yang enggak benar misalkan. Itu kan waham, atau apalah hal-hal yang nantinya kita kejar-kejar. Waham itu memang lebih dekat dengan perilaku ya. Akal itu agak jauh. Jadi akal kalau mau kita ketahui itu menjadi menjadi amal, dan amal nanti menjadi membentuk sifat lagi, maka waham kita itu harus kita isi dengan hal-hal yang memang dibenarkan oleh secara akal dan syariat. Nah, kalau kita biarkan waham kita itu mengalir begitu saja, mengisi apa yang kita dengar, apa yang kita baca, lewat yang sepintas, maka itu jadi masalah ya. Itu adalah termasuk kotoran-kotoran itu. Ya, jadi memang harus disiplin ya kalau ini. Jadi setiap anggota tubuh, setiap potensi punya hak, dan Rasulullah SAW memenuhi semua hak-hak potensinya, jadi sehingga semua potensinya maksimal untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, wayasilu dan sampailah setiap kulli sahibi hak, setiap hak ya, setiap pemilik hak, haqqahu ya, haqquhu, setiap pemilik hak menerima haknya, wa khadduhu, dan bagiannya ya. Jadi setiap anggota tubuh, mulai anggota fisik, mata, telinga, dan seterusnya, dan terutama yang batin-batin itu dimaksimalkan. Jadi misalkan kalau kita membaca Al-Quran ya, kita maksimalkan semua potensi yang ada dari kita ya. Jadi tajwidnya, misalkan suaranya, maknanya, apalagi makna batinnya, dan itu memang perlu bertahap ya, tajwidnya, jadi terus suaranya yang penuh dan seterusnya. Huruf-huruf itu kata ahli tajwid itu membaca Al-Quran dengan tajwid itu termasuk memenuhi hak-hak setiap huruf dari Al-Quran.
Ya, nanti kalau itu nanti lebih bercahaya ya, maksudnya Al-Quran itu menjadi lebih ini. Seperti juga apa namanya, sama setiap dikir-dikir maka setiap huruf itu kita beri haknya, setiap kita ucapkan dengan benar ya, sesuai dengan itunya. Sampai kira-kira sampai segitu, sampai hal-hal yang kecil, dan nanti itu akan ngefek kembalinya, semuanya pengaruhnya itu kepada diri kita sendiri ya. Dan ayutahiru, dan membersihkan jiwanya ya, nafsahu min hulu, dari hulu hal-hal yang hulu hal-hal yang ekstrim ya, hal-hal yang ekstrim, jadi memang harus dibimbing oleh syariat. Hal-hal yang ekstrim jadi ya tidak boleh ekstrim. Buat taksir dan atau yang kurang, jadi memang harus pas. Nah, ini perlu latihan, cari mana yang pas, karena memang kita dari orang dari luar atau nasihat itu ya sampai di sini ya. Prakteknya, interpretasi ini itu ya memang mau nggak mau kembali ke masing-masing ya. Wal ifrad wa tafrid ya, sama ini, kurang atau lebih. Ya, jadi ini perlu latihan ini untuk mencari yang tengah-tengah ini ya. Ya jangan ya tidak ya, tapi nanti jangan juga dikatakan malas ya. Kalau untuk menghindari berlebih-lebihan terus jadi malas. Jadi memang membangun karakter itu memang perlu waktu ya, membangun akhlak. Yasilu an nafsihi qadzaratul ingkaru surati syariah, dan sambil itu menjaga dirinya dari kotoran mengingkari surah syariah, dari bentuk lahir dari syariat. Jadi tidak boleh begitu ya. Alladzi huwa fi haqiqi tahdidi wa yasilu an nafsihi khabaisul ingkaril batin, juga sebagaimana menghindarikan dirinya dari mengingkari batin dari syariat, tidak mengingkari. Jadi tidak boleh, tadi dulu sudah disampaikan bahwa menghindari dua hal yang ekstrim, atau menganggap, yang pertama menganggap tadi syariah nggak penting, yang kedua menganggap ya, atau setelah sampai syariat, setelah batin nggak penting. Ekstrim yang kedua adalah menganggap batin itu nggak ada, cukup yang lahir ya. Itu dua-duanya harus dihindari. Alladzi huwa taqitu wa kulluhuma min waswasi syaitan, dan menjaga keduanya dari waswas syaitan. Min ahadits dalikal. Jadi penting untuk dalam membaca Qul a'udzu birabbil nas, itu benar-benar kita mohon kepada Allah untuk terhindar dari waswas syaitan. Amin. Akhbasi dzalikal in hatta yarsillahu tariqus syair ya, sampai sampai hatta, sampai berjalan ya, tasirulahu tariqu, berjalan dalam tariqus syair, jalan yang para pejalan ya, alisuluk sulutul sairu ilallah, para pejalan menuju Allah, dan usul ila maqamil ma'nawiyah, dan sampai pada maqam ma'nawiyah. Ya kedengarannya sulit ya, tapi kalau kita sungguh-sungguh nanti insya Allah Allah akan menolong, membantu biasanya ya. Dan ini jadi mensucikan faizalatil akhabisil auham, dan membersihkan diri dari khubus-khubus waham yang fasadah, yang merusak ya. Mungkin barangkali bisa dibilang katakanlah kayak musik-musik yang begitu itu, yang pop lah katakan, yang begitu itu mungkin termasuk yang begini ya.
bisa menciptakan atau menambahkan waham-waham yang fasadah ya. Al-muni'ah min kurbi, dan yang menahan dari kedekatan kepada Allah ya. Jadi agak sulit misalkan orang misalkan kalau terperangkap dalam waham tertentu terus mendekatkan diri kepada Allah, itu pasti masalah ya, pasti akan mengganggu. Amin manuin mi'rajil mu'min, dan dari menahan diri dari mi'raj mu'min adalah merupakan salah satu dari martabat membersihkan hadis. Wa inna min ahdal ma'ani jami'in nubuwah al jami'al maqamatiha bal dalailuh. Jadi dalam maqam nubuwah ya, jami' tadi Rasulullah adalah ini Rasulullah SAW pada maqam ini jami'iyah ya. Jadi seluruh potensinya sudah dimaksimalkan. Min jami' dalail khatimi fi jami'. Jadi setiap potensi sudah diberikan haknya. Wa jami' huquqiha wa khalduha min jami' syu'uni syariah, dalam setiap keadaan syariah. Wa kama annahu fi ma'rifati syu'uni rububiyah jalat, sebagaimana juga dalam dalam fi ma'arif syu'unir rububiyah, dalam ma'arif dalam ma'rifah bukan fi ma'rifati syu'unir rububiyah jalat azumatuh ya, rububiyah maka dalam ma'rifah rububiyah yang agung, urifah haqqu subhanahu fi uluwil a'la. Jadi Allah adalah lima maqamil jami'. Wa qala, dan Allah berfirman, Allah sendiri berfirman, wa huwal awwalu wal akhiru. Allah hadir dalam lahir dan batin. Jadi semua semua hadir dalam Allah hadir dalam lahir dan batin. Jadi tidak ada wujud kecuali Allah hadir di situ ya. Jadi kalau kita melihat sesuatu yang wujud, itu ya kita tahu dari filsafat bahwa tidak ada yang bisa memberi wujud kecuali yang wujud. Nah, wujud itu cuma Allah Subhanahu wa taala ya. Fa gitu syai' la yu'ti. Nah, maka nanti kita bisa ya perlahan-lahan kita latih hati kita supaya kalau kita melihat sesuatu artinya ya di situ ada kehadiran Allah Subhanahu wa taala, dan juga di dalam batin juga. Jadi memang Allah itu wujud mutlak ya, hadir dalam segala sesuatu. Ya khulu bainal mar'i wa qalbi. Allah hadir dalam antara seseorang dengan hatinya. Wallahu nurus samawati wal ard. Ya, ini juga sebagaimana dalam ayat ini ya. Allah cahaya langit dan bumi ila akhir, sampai akhir ayat ya. Jadi harus dihadiri dari semuanya adalah kehadiran Allah. Walau Fa'in tawallau fasama wajhullah ya. Ini juga ayat yang mungkin memberi makna juga. Maka kemanapun engkau palingkan, maka di situ adalah wajah Allah. Semua adalah ayat-ayat Allah. Wa khairu dzalika mimma yasilu bihi lil arifil bimarifah.
Ya mungkin ini dari ini sampai di sini dulu yang adab sholat ya. Baik, ada komen? Ya. Al-faslus sadis al-ilah fi'liyah fa'iliyah wa aqsamuha ya. Pasal ke-6 yaitu illah fa'iliyah, sebab fa'iliyah, sebab pelaku dan pembagiannya ya. Efficient cause. Ya masih ingat bahwa sebab dibagi 4 ya. Dan jadi ini pembagian yang kedua ya. Pembagian yang pertama atau bisa pembagian yang kedua mungkin ya. Pertama, sebab dibagi menjadi 2, sebab eksternal dan sebab internal. Sebab eksternal kharijiyah dibagi menjadi 2 lagi, yaitu apa? Sebab fa'iliyah dan sebab ghoyah ya. Sebab fa'il dan sebab tujuan, dan sebab internal juga dibagi menjadi 2. Dakhiliyah dibagi menjadi 2, yaitu sebab madah dan sebab surah ya. Ilah madiyah dan ilah suriyah. Materi dan bentuk ya. Bahan dan bentuk. Nah, kita selanjutnya sebab fa'iliyah ini dibagi di sini dibagi menjadi 8 ya. Sebab fa'iliyah. Al-illatul fa'iliyah wa hiya allati tufidu wujudal ma'lul ya. Wa taf'iluhu al-aqsam. Wa taf'iluhu itu sampai di sini ya. Al-aqsam. Dan sebab fa'iliyah itu adalah sebab yang memberikan wujudnya maklul ya, wujudnya akibat yang dan mengerjakannya ya, jadi termasuk wujudnya adalah wujudnya perbuatan ya, dan dibagi menjadi beberapa bagian, jadi 8 ya. Maka dzakaru fi wajhi dhabtiha annal fa'ila imma ya ayakuna lahu alimun bi fi'lihi aula ya, bahwa yang pertama dibagi ini menjadi menjadi yang mengetahui dan yang tidak ya. Alimun bi fi'lihi, dia mengetahui, ayakuna lahu ilmun bi fi'lihi aula, dia yang pertama dibagi menurut bahwa dia mengetahui pekerjaannya, perbuatannya tadi atau tidak ya. Terus wasani imma ayu alimu bi fi'lihi dhabtahu wa huwa fa'ilu bitab. Yang pertama ya, yang kedua maksudnya yang tidak mengetahui perbuatannya ya. Jadi ada sebab fa'il tapi tidak mengetahui perbuatannya. Dan yang tidak mengetahui perbuatannya itu dibagi menjadi 2 lagi ya. Wasani, jadi ini pembagian yang logis ya, pembagian rasional. Pentingnya
mempelajari ini pentingnya ini adalah supaya kita tahu posisi kita itu ya. Karena kita itu sehari-hari menjadi fa'il. Jadi ya sehari kita menjadi fa'il. Jadi kita itu dalam posisi mana begitu ya. Ketika dihadapkan pada suatu kasus. Misalkan kalau kita dipaksa orang, ya secara hukum kalau nggak melakukan ini, misalkan katakanlah dibunuhlah atau apa gitu ya. Terus kita ya karena ya menurut hukum berarti kalau karena dipaksa saya nggak bertanggung jawab gitu ya. Tapi nanti ada penjelasannya kenapa, apakah kalau orang dipaksa itu benar-benar dia tidak bertanggung jawab atau tidak, misalkan begitu ya. Atau dalam yang lain-lain ya, kira-kira seperti itu ya. Karena ini kita sehari-hari kita menjadi subjek, menjadi fa'il, menjadi agen ya, efficient cause untuk diri kita sendiri maupun untuk hal-hal di sekitar kita. Ya. Bahasa nih, dan yang kedua tadi di ayu alima ya, fi'lahu bacanya apa ya? Ya intinya ini al-fi'lu taba'ahu wa huwa fa'ilu bit-tabi ya. Dia yang pertama dia mengetahui ayu alima selaras dengan tabiatnya, dengan alamiah, kecenderungan alamiah, itu disebut fa'il bit-tab ya. Fa'il bit-tab. Aula yu'allima bahwa fa'il bil qasar. Atau dia tidak sesuai dengan tabiatnya ya, dengan sifatnya, maka dia disebut fa'il bil qasar ya, pakai sin bukan pakai shad ya, bil qasar. Jadi begini, jadi ada penyebab yang dia tidak tahu atas perbuatannya. Nah, yang tidak tahu perbuatannya ini ada yang sesuai dengan naturnya, dengan sifatnya, tidak ada paksaan dari luar ya. Itu disebut fa'il bit-tabi. Dan yang kasus kedua disebut yang tidak tahu ya, tidak sesuai dengan naturnya, dengan tabiatnya, dia disebut fa'il bil qasar. Jadi contohnya apa? Contohnya ini adalah jiwa kita ya, roh kita terhadap tubuh kita. Roh kita terhadap tubuh kita itu kan tidak sadar ya kan, tidak mengetahui. Jadi kita tidak mengetahui apa yang terjadi dalam tubuh kita ya kan, nggak sadar, nggak tahu. Nah, tapi roh kita itu merupakan penyebab dari berjalannya sistem yang ada dalam tubuh kita ya, sistem peredaran darah, sistem saraf, sistem apapun. Jadi sebab kalau roh kita hilang, maka seluruh sistem dalam tubuh kita itu berhenti. Nah, tapi dia nggak tahu. Kalau kita sehat, maka tubuh kita sehat, maka berjalannya sistem itu sesuai dengan tabiatnya ya. Dan roh juga mengendalikan tubuh ya, walaupun tidak sadar, sesuai dengan, mungkin mengendalikan nggak tepat ya. Ya, artinya menjadi sebab dan sesuai dengan sebabnya, sesuai dengan natur dari roh dan sesuai dengan natur dari badan, sistem dalam tubuh, sesuai dengan tabiatnya ya. Nah, itu disebut dalam kondisi itu, maka dia sebut fa'il bit tabi'i ya, supaya kita sadar bahwa memang ada sistem. Jadi Allah mengendalikan
sistem dalam tubuh kita itu melalui fa'il bitabi'i, melalui roh, iya kan. Nah, dalam kasus lain mungkin kalau tubuh kita lagi sakit, maka sistem tubuh kita itu tidak berjalan sesuai dengan naturnya, sesuai dengan kecenderungan alaminya. Maka kalau kita sakit, maka dan katakanlah tekanan darah tidak normal misalkan, maka roh itu merupakan fa'il bil qasr terhadap sistem tubuh kita ya. Jadi ini pembagian maksudnya yang membaginya secara logis ya, maksudnya tidak ada yang lain, jadi tidak ada yang ketiga ya kan. Ini disebut taksim sonai ya. Nah, di kalangan filosof Harokah Jerah Qasriyah ini, jadi sistem yang berjalan ya dalam Jauhariyah, Harokah Jauhariyah Qasriyah ini tidak akan berlangsung lama. Seperti misalkan kezaliman itu tidak akan berlangsung lama ya, tidak akan bisa berlangsung selamanya, walaupun mungkin bisa jadi lama dalam sisi waktu ya, tapi dia tidak sesuai dengan natur yang ada dalam alam yang sudah diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanapun kezaliman adalah suatu penyakit, dan penyakit itu tidak sesuai dengan naturnya ya. Ya, kira-kira begitu ya. Sama seperti juga melempar batu ke atas. Gerakan batu itu ya naturnya ke bawah ya, mengikuti hukum gravitasi. Jadi ke atas ya sebentar, udah gitu nanti turun. Juga ini juga dalam tarbiyah juga begitu ya. Jadi kalau ya mungkin tarbiyah ini katanya ini begitu ya. Dalam pendidikan ya, seorang orang yang punya kecenderungan yang tertentu ya nggak bisa disuruh untuk menjadi sesuatu yang merupakan kecenderungannya ya. Jadi sepertinya memang bakat itu memang ada kali ya, kira-kira begitu. Jadi ini sebab yang pertama ya, ya fa'il ya, pembagian yang pertama. Oke. Terus wal awalu ini ya. Dan yang pertama maksudnya yang mengetahui perbuatannya ya. Wal awalu wa huwa alladzi lahu ilmun bi fi'lihi, yaitu yang mengetahui perbuatannya. In lam yakun fi'luhu bi iradati wa huwa fa'il bil jabr ya. Yaitu yang tidak dia mengetahui tapi tidak sesuai dengan kehendaknya ya, maka itu disebut fa'il bil jabr ya. Tadi itu dipaksa tadi itu ya, seorang yang dipaksa melakukan sesuatu yang sebetulnya dia tidak ingin, tidak kehendaki, itu fa'il bil jabr. Terus wa in kana biha imma ayyakuna lahu ilmuhu bi fi'lihi fil martabatil fi martabati fi'lihi bal ainu fi'lihi wa huwa fa'ilul birrido. Dan itu selesai ya, yang tidak sesuai dengan keinginannya, tidak sesuai dengan kehendaknya, itu selesai. Dan sekarang kita bicara yang tidak sesuai dengan kehendaknya. Yang sesuai ya.
Tadi yang tidak sesuai itu fa'il bil jabr. Sekarang yang sesuai dengan kehendaknya. Yang sesuai dengan kehendaknya itu dibagi menjadi dua lagi, yaitu ayyakuna ilmuhu fi fi'li martabati fi'lihi, yaitu dia yang ilmunya itu mendahului atau bertepatan ya, minimal berdekatan dengan tindakannya, yaitu maka, dan bisa jadi bahkan merupakan perbuatannya itu sendiri ya, ainu fi'lihi, bahkan dia jadi perbuatannya itu, akibatnya itu adalah merupakan perbuatannya itu sendiri ya. Nanti kita jelaskan apa maksudnya ya. Contohnya, bahwa maka dia disebut fa'il birridho. Fa'il birridho atau agen berdasarkan kesepakatan kalau bahasa Indonesianya, atau bahasa Inggrisnya by agent by pleasure. Apa contohnya? Jadi, nah tadi yang pertama adalah ikrah, itu agak beda dengan jabr ya. Ikrah itu paksaan tadi, itu beda dengan jabr. Jadi sebetulnya kalau orang dipaksa melakukan sesuatu itu tidak jabr ya. Kalau yang jabr benar-benar itu gimana ya? Agak susah juga, karena memang orang itu memang punya kehendak bebas pada dasarnya ya. Jadi kenapa? Karena pada ikrah, pada paksaan itu pada akhirnya seorang itu juga yang memutuskannya ya, ya kan? Jadi di ujung-ujungnya ketika dia mau melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan karena paksaan dari luar, itu pada dasarnya dia juga yang memutuskan gitu ya. Jadi tetap dia paling enggak di mata hukum atau dalam fikih dia tetap punya andil ya, punya tanggung jawab ya sebagaimana diputuskan dalam dalam banyak pengadilan, dalam kasus pengadilan, bahwa orang yang dipaksa orang lain melakukan perbuatan yang salah misalkan, maka dia tidak bisa dilepaskan dari perbuatan itu ya, walaupun mungkin paksaannya sampai taraf dibunuh misalkan. Yang benar-benar jabr itu nggak tahu ya, Ustadz Somali itu nggak memberi contoh ya. Tapi ikrah itu dia bilang berbeda dengan jabr. Nah, mengenai fa'il birridho ya tadi itu, misalkan ini seorang ya, kita menciptakan gambaran mental ya dalam mental kita membayangkan sesuatu, maka kita mengetahui ya apa yang kita gambarkan itu dalam mental kita, dan ilmunya, pengetahuan kita itu ya gambaran kita itu sendiri kan ya, kondisi mental kita. Yang itu yang dimaksud apa? Yang dimaksud apa? Bal ainu fi'lihi. Nah, ini adalah fa'il birridho. Jadi kalau bersesuaian dan mengetahui dan bersamanya, itu disebut fa'il birridho. Terus selanjutnya, wa imma ayyakuna ilmu bi fi'lihi qabla, ini sebelahnya, qabla fi'li ya. Oh tadi itu bersamaannya. Yang ini yang mendahului ilmunya. Ilmunya mendahului perbuatannya. Artinya kalau tadi itu bertepatan tadi ya. Akhina idin, dan yang jadi terus selanjutnya yang mendahului apa? Ilmunya ya. Dan yang mendahului ilmunya itu dibagi menjadi dua lagi ya. Ada yang tadi yang bersamaan dan sekarang yang mendahului. Yang mendahului itu dibagi menjadi dua lagi, yaitu bakhina idin imma yakuna ilmuhu muqarinan bida'in zaidan wa huwa fa'ilu bil qasd. Zaid yang
mendalilkannya. Jadi dia merupakan tambahan ya, zaid muqarinan ya. Apa tadi, dia ilmunya tadi mendahului perbuatannya ya, dan yang mendahului perbuatannya ada dua. Dia zaid, dia tambahan dari bil qasti, dia memenuhi tambahan dalam, maka dia disebut fa'il bil qast ya. Qast atau maksud ya, maksud itu jadi tambahan, jadi dia punya alasan tambahan. Dia misalkan orang mau pergi ke sekolah misalkan ya, ada orang pergi ke sekolah ya pengen pergi aja begitu. Ada orang yang pergi ke sekolah ingin belajar. Nah, terkait motif tambahan itu ada ya, kalau dengan motif tambahan dia disebut fa'il bil qasd. Jadi ada niat lain. Nah, ini maka fa'il bil qasd ini penting ya. Niat ini penting dalam perbuatan kita sehari-hari. Motif tambahannya itu lillahi ta'ala. Jadi kalau pergi melakukan suatu perbuatan, jangan menjadi fa'il yang tanpa niat tambahan ini ya. Nah, kalau yang tanpa niat tambahan, bal yakun nafsuhu ilmu fi'liyan mansya'an li sadril ma'lum. Ada yang tanpa niat ya. Yaitu perbuatan yang atau tanpa motif tambahan. Terus ini selesai sampai di sini ya. Terus wa imma alla yakuna ilmuhu muqarinan bid'ain zaid, atau dia tadi tanpa niat tambahan ya. Kalau tanpa niat tambahan dan perbuatannya itu dalam merupakan simbol dari ilmunya sendiri, yaitu merupakan sumber dari tindakan tersebut. Nah, maka dia disebut ayakuna ilmu bal ayakuna nafsu ilmu fi'liyan mansa'an bisadril ma'lul. Bahkan ilmunya itu merupakan sumber dari akibatnya ya. Akibatnya itu sendiri. Ini agak susah. Kalau fa'al bil qasd sudah jelas ya. Terus kemudian kalau yang tanpa motif tambahan ini tadi apa ini? Dia mengetahui tindakannya. Terus tindakannya, motifnya itu sebelum pengetahuannya itu sebelum tindakan. Terus sebelum tindakan itu dibagi menjadi dua. Yang tadi itu sebelum tindakan tapi ada niat tambahan. Dan yang satu ini tentunya kalau tadi ada niat tambahan, yang lainnya tidak ada niat tambahan ya kan. Nah, yang tidak ada niat tambahan itu adalah ilmunya itu merupakan perbuatannya itu sendiri dan merupakan sumber dari perbuatannya. Ini disebut fa'il bil bakhina idzin, maka dia ilmuhu mansa'un lisadril, maka dia perbuatannya itu sendiri adalah merupakan sumber dari akibat, merupakan akibat itu sendiri. Wa khina idzin fa imma ayakuna ilmuhu zaidan ala dzatih. Nah, di sini menjadi dua. Yang pertama dibagi menjadi dua lagi ya. Yang tidak tambahan niat tambahan itu. Terus
ilmunya itu merupakan zaid ala dzati. Dia ilmunya itu merupakan tambahan terhadap zatnya, yaitu maka dia disebut fa'il bil inayah ya. Maka dia disebut apa? Fa'il bil inayah. Jadi ilmunya mendahului tapi dari seperti apa? Seperti au khairu zaid ala dzati bahwa ilmu bitajalli. Kalau dia ilmunya itu merupakan zatnya itu sendiri, maka dia fa'il bitajalli ya. Yang ilmunya itu merupakan perbuatannya merupakan dirinya sendiri cuma Allah Ta'ala ya. Maka alam ini bukan tajalli istilahnya ya, mungkin seperti itu ya. Nah, kalau ilmunya itu tambahan terhadap zatnya, misalkan seperti kita kalau melakukan sesuatu tanpa motif tambahan, melakukannya begitu saja, maka itu fa'il bin inayah. Inayah itu secara bahasa artinya pertolongannya. Jadi pasti ada sesuatu dari luar yang menolongnya. Jadi nggak tahu kan kalau kita merupakan perbuatan ini ya saya kira lebih bil kosti ini ya. Kalau bisa, jadi jangan bil spontan mengalir begitu saja ya, kayak bil inayah. Nanti kalau kita mengalir begitu saja tanpa niat lillahi ta'ala, ya itu tidak terlalu ngefek ya pada dalam membangun akhlak. Ya, fa'il bitajalu ya. Terus wal fa'ilu fi ma taqaddam idza nusiba ila fi'lihi min jihati annahu fi'luhu fi'lun wa fi'luhu fi'lul lil fa'il akhar kana fa'ilan bit taskhir. Jadi selain itu, jadi di luar semua tadi itu ada yang perbuatan yang dilakukan berdasarkan ketundukan ya. Kalau tadi kan dilakukan oleh dirinya sendiri. Nah, selain itu semua itu dinamakan fa'il bit taskhir. Jadi fa'il bit taskhir ini suatu perbuatan yang kalau dia melakukan perbuatan dengan di luar dari semua itu ya. Di luar dari semua itu yaitu apa? Misalkan ada orang meminjam tangan seseorang untuk menulis, si A misalkan meminjam tangan B untuk menuliskan sesuatu, maka si B itu tadi A meminjam tangan B untuk melakukan sesuatu ya, maka si B itu melakukannya berdasarkan A ya kan, digerakkan oleh A dan oleh kehendak A maka si B ini tetap merupakan fa'il tapi disebut fa'il bitaskhir. Ya. Nah, begitu. Jadi ini kayaknya mungkin perlu penjelasan lagi beberapa hal, mungkin paling tidak ya, bagian-bagian akhir. Nah, mungkin nanti ada pembahasan lebih lanjut pada paragraf berikutnya. Ya, kalau untuk saat ini mungkin sampai di sini dulu ya. Jadi ini falil fa'ilil aqsamu samaniatan ya.
Jadi tadi mungkin semacam pengantar. Nah ini nanti pembahasan selanjutnya mungkin dibahas lebih lanjut ya, dibagi menjadi 8. Begitu. Gimana, ada komen? Jadi mungkin kayaknya Mbak atau Bu Lis atau Kamila itu perlu baca ya, baca dan kayak presentasi, baca aja lah, baca, mungkin nggak usah presentasi, baca bahasa Arabnya ya supaya agak akrab dengan bahasa Arab. Minta scroll ke atas lagi. Mana? Jadi gimana itu pembagiannya? Ya pembagiannya mungkin begini ya. Sebenarnya ini adalah apa? Bitashir. Apa? Tashir. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, masih kurang 1. Mana satu lagi? Bitabi'i bil qasr, terus bil jabr bil ridho, bil inayah, bitajali. Ya, ini coba ini di mungkin di sini ya. Bitaba, terus kemudian apa? Ahaduha fa'il bitaba ya, ini ya, bitaba. Terus ini jangan diikut. Terus bil qasar tadi udah ya, bil qasar ada. Terus yang ketiga fa'il bil jabr tadi sudah ada, bil jabr ya kan. Terus bir ridho yang keempat, terus al-khamis fa'il bil qasd. Bil qasd tadi belum ada. Bil qasd kayaknya tadi belum ada ya. Yaitu qabla fi'li ya, bil qasd. Terus yang kelima ini bil qasd ya. Yang terus bil inayah. Ya. Terus yang ketujuh bitajali. Oh, yang bil qasd belum ada ya. Yang ke-8 bil apa? Tashir ya tadi. Mana tashir, tulisannya mana tashir? Bitashir. Pokoknya yang ke-8 bitashir ya. Oke. Bil qasd mana bil qasd? Oh ya, ini yang bil qasd, mendahului ya. Yang mendahului ilmunya sebelum bil qasd. Nah, ini rumahnya masih dibagi lagi nih ya. Mendahului ilmunya, dan ini di sini ada bil qasd. Bil qasd. Ini yang ilmunya sebelum ya. Ilmunya sebelum kehendak itu bil qasd ya. Ilmunya tambahan atas kehendak.
bil cost. Ya mungkin nanti kita bahas ya. Terus ini setelah ini ada bitaskhir yang di luar ini semua. Ya mungkin ini harus dibahas lagi ya, bil cost dan bil inayah. Bedanya bil cost dengan bil inayah. Mungkin ini yang agak susah membedakan nih. Bil cost itu adalah iradah wa ilmuhu bi fi'lihi qabla fi'li, dan iradah dan ilmunya itu lahu iradah, dia punya kehendak, dan ilmunya bi fi'lihi qablal fa'il, dan ilmunya tentang perbuatannya itu sebelum perbuatan, ya dia merencanakan, maksudnya dia punya kehendak dan merencanakan, dan merupakan zaid bidaun ya, bidain dan zaid, dia merupakan ilmu yang merupakan tambahan atas zatnya. Nah ini maka dia fa'il bil cost. Terus wasadis al fa'il bil inayah wa huwa alladhi iradah wa ilmuhu sabiq alal fi'li, dan iradah dan ilmunya itu mendahului dari, kalau ini iradah dan ilmuhu qabla fi'li. Ini sebenarnya ini apa bedanya qabla dan sabiq? Sebenarnya akan sama ya. Alal fi'li zaitun ala dzatil fi'li. Oh, tapi perbuatannya itu merupakan zaid ala dzatil fa'il. Apa? Ya ilmunya ini zaid atau tambahan dari zat fi'il. Kalau ini ilmunya mana? Ya ini mungkin perlu dipelajari ya. Dijawab minggu depan aja kayaknya ya. Ya Mbak. Mbak. Halo. Ya. Ya ini sudah 8 ya, nanti insya Allah dibahas minggu depan lagi. Pasti. Ini kan di tabelnya di share. Ya nanti di share. Ada taruh di Word ya. Ya ditaruh di Word. So. Ya, baik, terima kasih atas perhatiannya. Kita tutup dengan alhamdulillah masalah ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma kulli waliyika al-hujjati binil hasan salawatuka alaihi wa ala abaihi fi hadhihi saati wa fi kulli sah wa lana hafidha wa qaidan wa nasira wa dalilan wa aina hatta tuskinu ardaka ta'an wa tumatihu tawila bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahirabbil alamin wal afu minkum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.